Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan minggu ini adik-adik adalah minggu kedua di bulan Desember. Betul. Bulan dimana kita merayakan suatu hal yang spesial ya kak. Betul. Yaitu apa kak? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal. Betul. Dan adik-adik excited gak buat ngerayain hari Natal? Yes, excited banget Pak. Udah persiapan apa aja nih? Kalau aku sih udah excited banget nih kak merayakan hari Natal. Iya, betul. Seneng banget bisa ngerayain birthday-nya Juru Selamat kita tercinta. Nah adik-adik, tanpa panjang lebar lagi, yuk sama-sama kita mulai ibadah. Bangkit berdiri dan kita sama-sama mau praise and worship Jesus. Yes. Are you ready? Come on semuanya. Lagu ini tuh bagus banget ya kak. Bener-bener. Ngingetin kita untuk selalu baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Amin. Karena dari kita baca firman Tuhan, kita bisa dapetin pengetahuan yang baru, Amin. hikmat yang baru. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku
Tuhan. Amin. Nah adik-adik, siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi? Yes. Kalau siap, sama-sama kita nyanyi bareng-bareng, oke? Tepuk tangannya buat Tuhan. Di atas kepala. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes. Amin. Bersukacita semuanya. Kita sama-sama nyanyiin lagi ya. Yes. Ayo adik-adik, semangat memuji Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes. Yes! Bersukacita, hore! Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih Amin. lagi. Yes. Adik-adik, di waktu-waktu ini, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dan kita panggil nama Tuhan Yesus. Kita mau undang Dia untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan hati kita, untuk supaya Dia bisa memimpin kehidupan kita. Supaya adik-adik nggak salah langkah, supaya adik-adik bisa memenuhi setiap rencana Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
biarkan Dia memimpin kehidupan kita. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk hadir, untuk bertahta di dalam kehidupan kami, untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan pimpin setiap kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami dan pikiran kami, supaya apa yang disampaikan oleh kakak pembina dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan, biar urapan dan hikmat Tuhan turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya, amin. Happy saya senang. Wah, bulan Desember, dikit lagi hari Natal. Oh iya, aku suka Natal karena ada Sinterklas. Aku juga suka Natal loh, karena ada makanan yang enak sekali. Aku sukanya suasana Natal. Apa maksudnya? Iya, jadi tuh kalau di suasana Natal itu kan pasti ada salju, lonceng, dan yang paling terpenting itu adalah pohon Natal. Aku suka hadiah Natalnya. Dulu aku sama dengan David. Aku suka dengan hadiah. Aku pernah loh teman-teman dapat hadiah turun-temurun. Hah? Apa maksudnya? Maksudnya, tarat! Hadiah ini aku dikasih dari omaku. Terus omaku dikasih sama omanya lagi. Duh, kok aku jadi bingung ya? Gak usah bingung-bingung. Nih, hadiahku bagus kan? Iya, coba dong Kak, dibuka dong Kak. Kalian mau tahu? Mau banget. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke, aku buka deh ya. Tarat! Nih, lihat nih. Tuh. Wow. Ini topi ya? Iya, ini topi. Tadinya topinya itu bisa nyala loh. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena topinya sudah rusak. Wah, sayang banget. Iya, sayang banget ya. Wah, ada kertas. Iya, coba kamu baca kertasnya apa tulisannya. Arti Natal yang sesungguhnya. Wah, Apa ya maksudnya? aku tahu nih. Kakak jelasin ya. Kota Kusam. Ada sebuah kota bernama Kusam. Di kota Kusam semuanya kotor dan kusam. Rumah, pasar, jalanan di mana-mana sampah berserakan. Tikus, kecoa dan lalat bebas berkeliaran. Tidak ada kota yang sekotor, sebau dan sesuram kota Kusam. Meskipun kota mereka sangat kotor, penduduk kota Kusam tidak peduli. Mereka tidak mengenal kebersihan. Bagi mereka, kotor adalah hal yang biasa. Sampah-sampah yang menumpuk tak pernah dibersihkan. Pakaian mereka tak pernah dicuci. Bahkan, mereka tidak pernah mandi. Tidak ada orang yang sejorok, sebau dan sesuram penduduk kota Kusam. Suatu hari, penduduk kota Kusam berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengumuman wali kota. Warga kota Kusam, kita semua diundang raja untuk berpesta di istana. Seru wali kota dengan gembira. Semua penduduk kota Kusam bersorak kegirangan. Siapkan baju pesta terbaik di kalian. Semua orang mempersiapkan dan sangat bersemangat mendengar hal itu. Semua orang ternyata tidak.
ada seorang pengemis kecil sangat sedih meninggalkan lapangan itu. Dan seluruh penduduk kota sibuk mempersiapkan baju terbaik mereka. Bahkan Pak Wali Kota pun tidak mau ketinggalan. Dia memanggil penjahit ternama dan terbaik di kota Kusam. Dan akhirnya ia menemukan baju pesta yang sangat indah dan menawan, namun tetap saja kotor dan kusam. Pada suatu hari yang sesuram biasa, seorang asing memasuki kota Kusam. Ia berkeliling kota sambil berseru, "Sabun, sabun istimewa, sabun untuk mencuci baju dan mandi, sabun, sabun anti kotor dan kusam. Anda akan menjadi bersih dan wangi, yang kotor akan bersih cemerlang." Dengan penuh semangat orang asing itu menawarkan kepada penduduk kota Kusam. "Dan ini kabar baiknya," serunya, "sabun saya akan bagikan secara cuma-cuma atau gratis." Secara spontan penduduk kota Kusam menjadi geram dan sangat marah mendengar kata-kata itu. Pak Wali Kota berkata, "Katamu kami ini kotor dan kusam." "Benar, Pak," tegasnya. "Saya dengar penduduk kota ini diundang ke pesta raja. Bapak tidak boleh memasuki istana dalam keadaan kotor dan kusam." Lanjut orang asing itu dengan ramah. Mendengar jawaban itu, wali kota menjadi marah dan mukanya merah padam. "Anak muda, kata-katamu sangat tidak sopan. Kami kotor dan kusam. Sejak zaman leluhur kami, beginilah cara kami hidup," tegas wali kota itu. Lalu seluruh penduduk kota Kusam arah dengan muka muram dan kasar. Mereka semua mengusir orang asing itu. "Pergi, pergi dari kota kami. Kamu dan sabun busukmu tidak diperlukan di sini. Awas, jangan pernah menginjak kota kami lagi. Kau akan mendapat perlakuan yang lebih buruk," ancam wali kota. Kecewa dan sedih, orang itu berdiri membenahi barang bawaannya dan segera pergi keluar dari kota Kusam. Namun tak jauh dari tempat itu ada seorang pengemis kecil membantunya membereskan sabun-sabun yang berserakan di sana. Lalu orang asing itu berkata, "Siapa namamu, nak? Apakah kedua orang tuamu tidak marah jika kamu membantuku?" "Kedua orang tuaku sudah tidak ada, Kak," jawab anak itu. "Oh, maafkan aku. Siapa namamu dan apa yang bisa aku lakukan untukmu?" tanyanya sambil membersihkan tanah yang menempel di tangannya. Anak itu mendesak dengan sedih, "Namaku Odo. Aku ingin sekali, Kak, pergi ke pesta raja. Namun aku tidak punya baju pesta." "Jangan sedih, Odo. Aku bisa membantumu," kata orang itu dengan senyum. "Benarkah?" seru Odo dengan wajah berbinar. Orang itu mengangguk mengiyakan. "Tapi sebelum engkau datang ke pesta raja, kamu harus mandi dulu supaya bersih." Tentu saja Odo setuju dan dengan gembira meninggalkan kota itu bersama orang asing itu. Hari yang dinantikan pun tiba. Seluruh penduduk kota Kusam pergi menuju ke kota Kusam. Dan sesampainya di kota Kusam, Pak Wali Kota memimpin rombongan itu. Dan dia mengatakan, "Kami rombongan dari kota Kusam. Lekaslah, bukakan pintu bagi kami." Tiba-tiba seorang prajurit menghampiri sambil mengeritkan hidung. Penjaga itu memandangi wali kota dan rombongannya. "Memang Bapak diundang raja, tetapi maaf ya Pak, Bapak dan rombongan dari kota Kusam tidak diperbolehkan masuk," katanya dengan tegas. "Apa? Mengapa tidak boleh masuk?" tanya wali kota terkejut.
mana Bapak dan rombongan Bapak memakai pakaian yang sangat kotor dan kusam, tegas prajurit itu lagi. Dan kalian semua berbau sangat busuk. Rombongan dari kota Kusam menjadi sangat marah. Pak Wali Kota pun marah dan tersinggung. Cepat, bukakan pintunya. Saat Pak Wali Kota sedang marah, tiba-tiba seorang prajurit berkata, "Minggir, beri jalan buat yang mulia Pangeran Kristo." Rombongan yang kumuh itu segera menepi dengan tergopoh-gopoh. Di atas seekor kuda putih duduk seorang pangeran yang gagah dan tampan bersama seorang anak kecil yang mereka kenali sebagai pengemis di kota mereka. Betapa terkejutnya mereka saat mengenali wajah pangeran. Dia adalah ada orang asing yang mereka usir dari kota mereka. "Hah? Pangeran Kristo?" Pak Wali Kota gemetar. Ia berlutut ketakutan dan yang meminta maaf. Yang mulia, kami tidak tahu bahwa Paduka adalah pangeran. Kami telah menolak dan mengusir yang mulia. Sudah terlambat, tegas pangeran. Aku sudah memberi kesempatan untuk kalian, tetapi tidak ada seorang pun yang meresponi kesempatan yang aku berikan. Hanya Podo saja yang menanggapi kesempatan yang aku berikan, tegas Pangeran Kristo. Maafkan kami Pangeran, tidak bisa. Kalau kalian tidak mau mendengarkan aku, karena itu kalian tidak bisa ikut ke pesta bersama-sama dengan aku. Semuanya tidak bisa, jawab pangeran. Lalu Pangeran Kristo mengatakan, "Pengawal, tutup pintu gerbang. Pesta segera dimulai." Pangeran Kristo masuk ke istana. Pintu gerbang yang besar ditutup. Penduduk kota Kusam hanya bisa memandangi dengan penuh kesedihan. Bahkan mereka tidak pernah lagi diundang untuk datang ke pesta raja. Nah, adik-adik, sama seperti penduduk kota Kusam, di mata Allah, hidup kita kotor dan kusam akibat dosa. Dosa membuat kita tidak bisa mendekat kepada Allah yang Maha Suci. Kita tidak akan pernah bisa menggantikan dosa-dosa kita dengan berbuat baik, karena sebaik apapun perbuatan kita, nampak seperti kain kotor di hadapan Allah. Kitab suci berkata, upah dosa adalah maut. Artinya kita semua tidak akan luput dari hukuman kekal di neraka. Kita perlu sabun istimewa yang bisa membersihkan dosa kita, dan hal itu telah dikaruniakan Allah dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan di hari Natal ini adalah wujud kasih Tuhan buat setiap kita. Tuhan mengaruniakan Yesus sebagai hadiah terbaik untuk setiap kita semua. Nah, adik-adik, Yesus adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan untuk setiap kita. Dia lahir di kandang domba, dia lahir di kandang binatang, di kota Bethlehem, sebagai hadiah terbaik buat kita. Jadi, makna Natal adalah Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia sebagai kado yang terbaik untuk kita. Natal bukan berarti kado-kado boneka mainan. Itu semua bagus, tapi yang terpenting adalah Natal berarti kado terbaik untuk kita karena Yesus lahir untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Yesus dilahirkan sebagai hadiah terbaik untuk kita. Mari kita akan baca ayat masnya bersama-sama.
Oh gitu. Jadi arti Natal itu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia sebagai hadiah terbaik Untuk kita semua. kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, kita tahu bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Di hari Natal ini tidak ada kado yang lebih baik selain dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kado terbaik buat adik-adik di rumah saat ini di hari Natal tahun ini adalah Yesus adalah hadiah terbaik buat setiap kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi hadiah terbaik buat kami di Natal kami tahun ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus berkati. Nah, teman-teman di rumah, kita patut bersyukur kepada Bapa di surga karena Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, mari angkat kedua tangan adik-adik, tutup matanya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya, dan Tuhan akan mengangkat adik-adik dan teman-teman semuanya menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga teman-teman, adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada kalian semuanya. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, 1, 2, 3, go. Nah adik-adik, kita udah sampai di akhir ibadah online sekolah minggu kita di minggu ini. Dan adik-adik terus semangat ya dalam membaca firman Tuhan, terus berdoa, dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa untuk cuci tangannya. Oke adik-adik, happy Sunday, Jesus bless you all, and bye-bye.